atau wali murid yang saya hormati, anak-anakku, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Kalau tidak, Bapak akan coba ganti salamnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi jawabannya hampir sama ya. Ketika nanti Bapak bertanya kaifa halukum, jawabannya adalah alhamdulillah nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Baik, kita coba ya. Kaifa halukum? Silakan jawab. Alhamdulillah nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Jadi setiap nanti Bapak membuka pelajaran dengan bertanya kaifa halukum, kalian sudah bisa menjawabnya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pelajaran fikih kelas 6 pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Sedangkan pada konsep pada pelajaran bab 1 ini, apa saja yang kita pelajari dapat kamu lihat di situ dengan jelas. Itu hanya peta konsep yang akan kita pelajari, yang dipelajari pada bab 1 ini. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo membaca di situ. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 8 ayat 56 sampai 58. Tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Ma'idah ayat 88. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa Allah itu telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia?
Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat dan sehat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah pula yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 14, yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-An'am ayat 14. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mengamati. Ayo mengamati. Kamu lihat di situ gambar yang ada di situ. Itu gambar apa? Ada martabak, ada nasi goreng Nusantara. Bila kita perhatikan dengan seksama, kemudian apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Termasuk jenis makanan halal atau makanan haram? Jelas kalau kita lihat di situ adalah itu termasuk makanan halal. Nah, sekarang yang kita bahas pada kesempatan ini hanya makanan halal. Ya. Agama Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia. Diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya. Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan, maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Karena makanan ini memberi energi pada manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. Sekarang yang pertama kita bahas di sini arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan, makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh dan menjaga kondisi dan kesehatan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai
segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Makanan halal artinya diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata makan disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 109 kali, sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebut dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah dan dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya, termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, diantaranya adalah ayat-ayat berikut ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 dijelaskan di situ, yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 88, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya di sini dalam surat An-Nahl ayat 114. Kemudian ada lagi surat Al-Baqarah ayat 173. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Dengan melihat dalil-dalil tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagi umat manusia apabila dikonsumsi atau dimakan. Macam-macam makanan halal. Makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal, antara lain: 1. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain: 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas ulama. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh makan makanan yang halal dan baik.
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa menyukuri atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian selanjutnya, halal, cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram, anak-anak, apabila diperoleh dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara seperti mencuri, korupsi, menipu, dengan hasil riba, dan lain sebagainya. Kemudian halal dengan cara memprosesnya. Apabila makanan itu sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan itu tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut juga bisa menjadi haram. Yang D, halal, cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan cara yang halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal juga. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contoh, padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. 3. Semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, onta, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Baiklah anak-anak yang saya banggakan, kita sebagai orang Islam tentunya kita harus membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana caranya? Nah, ini berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. A. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. B. Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. C. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik.
tidak mencuri, dan tidak merampas milik orang lain. D. Membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. E. Menghindari memakan makanan yang telah ada dalil dan yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. F. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasul juga memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya apa? Di antaranya adalah A. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. B. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. C. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. E. Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengerjakan kebaikan. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Mengapa Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmahnya dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih baik. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Zat yang paling penyayang. Baik anak-anakku, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.